satu persatu yang jelas tergabung dalam tim penegasan tapal batas daerah Kabupaten Luwu. Saya kira ini lintas SKPD. Begitupun juga kami dari Kota Palopo ini terdiri dari teman-teman dari lintas SKPD, ada dari PUPR, ada dari Bapeda, ada juga dari pertanahan, dan beberapa teman yang tergabung dalam tim penegasan batas Kota Palopo. Yang saya hormati yang mewakili kepala dusun, kemudian teman-teman dari Kelurahan Salubatang. Yang pertama, alhamdulillah kita bersyukur bahwa hari ini kita memperintahkan atau dapat hadir di agenda yang direncanakan seminggu yang lalu. Ya, namun demikian kami mohon maaf Pak Asisten karena agenda ini sebenarnya kemarin. Tapi karena satu dan lain hal, saya sampaikan bahwa kemarin ini menurut informasi dari Ibu Lurah, ya ada kejadian di mana air tergenang setinggi betis orang dewasa sehingga menyulitkan kita untuk menjangkau lokasi yang akan kita bicarakan. Oleh karena itu, sekali lagi kami menyampaikan permohonan maaf. Yang kedua juga permohonan maaf asisten pemerintahan Pak Sekda. Sedianya boleh juga hadir bersama kita sebagaimana yang telah kita bicarakan. Namun oleh karena pada hari ini juga beliau ditugaskan ke Makassar untuk menunggu hasil opini dari BPK. Oleh karena itu beliau menyampaikan permohonan maafnya kepada kita semua. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, yang kita akan bicarakan pada hari ini adalah melakukan peninjauan langsung mengenai titik batas yang akan kita tentukan sama-sama. Kita akan tegas lagi antara Kelurahan Salubatang atau ex Dusun Salubatang dengan Desa Amasi. Tentu sesuai dengan arahan Pak Sekda sebelumnya bahwa hal ini adalah persoalan kekeluargaan sesungguhnya, jadi tidak ada yang perlu kita perdebatkan sampai kelihatan leher gitu ya Pak Asisten. Jadi hal ini saya kira hanya untuk menegaskan saja, sekaligus juga ya kita bersilaturahmi. Oleh karena itu mungkin Pak Asisten mohon berikan arahan sedikit karena Bapak yang paling senior di antara kami di lingkungan ini. Dengan hormat silakan Pak. Terima kasih Pak Kepala Pemerintahan Kota Palopo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat sore. Yang saya hormati rekan saya Pak Masuk. Kalau beliau ini kalau orang Luwu sudah kenal. Dia sekarang sudah menjadi staf di Bupati di Kabupaten Luwu. Yang saya hormati para OPD dari Kabupaten Luwu, mewakili dari Kasar, PP, dari Dinas Pertanahan, dari Bapeda, dari BPMD juga ada, kalau pemerintahan Kabupaten Luwu ada, sampai dengan stafnya. Saya hormati Pak Gubernur. Kalau kami dalam penegasan Pak Kepala, kami selalu rutin kewajiban seperti itu. Antara kemarin kan beberapa bulan lalu itu ada 5 kepala dinas. Jadi begitu seriusnya dulu di dalam penegasan tapal batas seluruh wilayah yang berbatasan dengan Luwu. Dari seluruh provinsi, dari seluruh kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan, Luwu lah yang paling terbanyak berbatasan. Wajo, jadi dia itu berbatasan dengan Wajo, Sidrap, Nrekan, Toraja, Toraja Utara, Palopo, Luwu Utara. Jadi ada 7 yang berbatasan. Sehingga di Luwu memang kompleksitas tentang perbatasan itu sangat banyak. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, saya pernah bersama dengan beberapa teman-teman meninjau yang di sebetulnya ini bukan sengketa. Hanya belum ada ketegasan, belum ada ada penegasan batas. Sebab seingat saya ketika saya kecil,
Waluri ini adalah bagian dari Kecamatan Olendra. Dusunnya. Jadi karena ini adalah bagian dari Wailun Raya waktu itu, Olendra. Karena Olendra sesungguhnya ada di atas. Di sampai kuburan. Sesungguhnya itu Olendra. Nah itu aslinya Olendra. Cuma kemarin tahun-tahun itu ya ibu kotanya ada di Pakistan dulu. Oleh karena itu, karena ini adalah satu kesatuan. Dulunya ini secara historis kita ini adalah satu. Kami selaku pemerintah, kita semua ini tentu berharap bahwa dalam penyelesaian penegakan batas ini kita tidak akan melupakan sebagai satu kesatuan keluarga. Adapun pada aja kalau misalnya ada kepentingan dalam itu kita abaikan dulu, ya. Supaya ada kerukunan, supaya kita rukun, damai di dalam bermasyarakat, bertetangga, di dalam membangun masing-masing kampung kita. Gitu. Karena kalau di dulu ya pasti juga ada pemerintah juga bupati bersama jalannya berusaha juga untuk mensejahterakan masyarakat yang demikian juga dengan kota, pasti itu sudah pasti karena sumpah jabatan daripada seorang pemimpin itu pasti salah satunya adalah pertanggungjawaban kepada ilahi tentang bagaimana dia mensejahterakan masyarakatnya atau rakyatnya. Nah, oleh karena itu saya berharap nantinya kita tidak perlu lagi mengulas bahwa menurut seperti pengalaman kami kalau ke penegasan batas ya. Kalau kita selalu bersih tegang mempertahankan argumentasi kita dengan cerita-cerita kamu tidak akan pernah ketemu. Saya kasih contoh. Saya waktu ke Toraja Utara ada orang-orang tua yang merasa bahwa saya jadi menurut dia bahwa saya tahu persis menurut cerita nenek saya batas itu ada di bawah Lembang. Jauh lagi masuk ini. Bawanya lagi tanyakan itu. Mereka dia sudah kelihatan. Sampai saya bilang, menurut cerita nenek saya, batas antara Toraja dengan Luwu secara keseluruhan itu adalah jika air mengalir ke timur itu Luwu. Kalau air mengalir ke barat itu Toraja. Maksudnya bilang, Luwu itu ada tongkonan Toraja di bawah. Saya bilang sekarang Pak Tua ada juga tongkonan orang Toraja di Palopo. Apakah itu lain juga seperti lain itu kan tidak seperti itu. Nah, sehingga saya katakan bahwa jangan kita terlalu mempertahankan argumentasi tentang cerita kita. Kita cari saja solusi yang terbaiknya. Kalau misalnya nanti menurut kita Pak, argumennya dia bisa bilang bohong. Tetapi kan ada juga orang yang berbuat bahwa karena ini kan penegasan batas itu tidak ada. Nah, sekarang dalam revisi misalnya di dalam aturan itu bahwa penegasan batas itu boleh berubah untuk apa? Untuk memudahkan mengetahui bahwa ini batas. Dalam perubahan itu karena itu batas dulu itu malaikat kepada jadi kita biasa begini ya. Nah, sekarang itu kita untuk mempermudah ini batas kita ambil kalau dari BIK itu dia sarankan supaya batas alam, apakah sungai, apakah jalan, atau bukit, gunung. Kalau gunung itu selalu diambil adalah puncaknya, jangan di bawah. Nah ini biasa, saya kasih contoh gunung, kan bagus kalau puncaknya di atas ini. Tetapi ada karena orang ego mau apa semua, padahal terlindung sih. Wah tetapi yang pertahankan mesti di bawah. Seperti itu aja di bagian toko itu maksudnya saya tidak silakan saja di terlindung ke bawah. Tidak ada juga apa intervensi bagi daerah kalau terlindung gitu. Jadi seperti itu. Jadi nanti ini mudah-mudahan kita nanti kalau tertindak ini kita menggunakan yang disarankan oleh BIK sebagai lembaga yang paling dipercaya pemerintah sekarang dalam penegasan batas. Saran mereka adalah kita menggunakan batas itu terutama dalam batas alam atau bisa juga batas buatan yang dibuat oleh manusia atau nah, sampai sekarang maksudnya kalau kami periksa data titik koordinat tapal batas itu belum berubah, cuma titik koordinat itu hanya satu. Jadi yang kalau di Damas Pantai itu ada di Muara itu ada titik di situ, ada titik koordinatnya, ada titik koordinat di sini. Nah ini kalau ini mau diambil garis lurus kan tidak bisa juga.
inilah yang harus disepakati, apakah kita mengambil sungai atau apa dan lain sebagainya. Ada satu contoh juga Pak Subhatija, di jembatan miring itu. Jadi waktu saya camat, saya pikir bahwa semua yang sebelah utara itu adalah daerah dulu. Ya. Sebenarnya sungai jembatan ya, Batang. Ternyata data sebelah di bawah daerah Poropo. Nah, ini juga yang perlu nanti mungkin. Kalau memang perlu Palopo mau itu jadi mempermudah kapal batas, ya kita ambil saja sungai. Oleh itu, ketika kita nanti turun di lapangan, saya berharap pada seluruh keluarga aku, secara pribadi saya jujur katakan bahwa tidak ada kepentingan pribadi saya sana. Tadi masih aku sama istri belum betul, tapi kau bela aku. Tidak ada juga yang bangun di sana. Jadi secara pribadi tidak ada kepentingan secara pribadi saya di sana. Yang saya mau, yang saya inginkan, kami inginkan, ini kita semua inginkan. Ini kita selesaikan ini kapal batas supaya jangan ada lagi, kita tidak meninggalkan sebuah kesan kepada anak-anak cucu kita. Saya terus terang apa selalu di bagian pemerintahan pendidikan selalu dianggapkan kapal batas dan dulu, tapi tidak pernah tuntas. Kenapa? Ya, mungkin karena banyaknya kendala. Kami berkomitmen menginginkan supaya ada sesuatu yang kita sudah selesaikan di tahun sehingga kita menjadi persoalan untuk anak cucu kita. Sebenarnya tadi dimangka anak cucu itu apa marah kalian pokok teman-teman bilang bogi. Nabi kapal batas tak bisa tegaskan nih. Berarti kita yang disalahkan anak cucu kita nanti. Ya, balik kalau misalnya masih bantai, kita asisten satu apa ya tuh? Eksekusi ini kita tuh kepala dusun Piranggung. Ya teh, apa marah kalian terpukul deh. Nah, seperti itu ya. Jadi saya berharap nanti ketika kita tinggal apa pada seluruh keluarga saya, mari kita secara berbesar hati. Kalau ini yang menurut tim mau ini yang terbaik, yang mau membantu tim saya kita terima itu. Karena ibasnya tuh lepas pantai, ibasnya tuh ya Marobo besar, dua-dua. Karena saya yakin sekali tuh orang bagi di komite. Saya kira itu saja pengantar saya berharap seperti itu sedikit kalau saya. Kalau kami memang itu seperti kami itu apa kalau kami turun penegasan batas kami memang kita itu penting. Kira demikian nanti kita lanjutkan usaha kita dari kalau atau ada saran atau ada usul ada yang mau di luar pikiran kita bisa sampaikan kita sampai di kira demikian dulu. Saya itu Tito Wijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih Pak Asisten, peserta sekalian yang lain. Jadi saya kira apa yang disampaikan Pak Asisten tadi itu sudah mewakili pesan orang tua kita semua. Jadi tanpa melihat jabatan dan sebagainya, sesungguhnya pesan yang disampaikan itu sudah mewakili pesan pasan teman tua. Yang kedua, memang di sekitaran sini batas antara Salumatang dengan Lamasi, dan sesungguhnya ada 3 pagu di sini Pak yang masih bisa diidentifikasi patok batas namanya umum dulu yang dipasang oleh Kopdan Purwokerto Negeri. Jadi kami sudah mengidentifikasi juga titik koordinat yang masih ada, dan itulah barangkali yang menjadi sasaran tinjauan lokasi kita pada hari ini. Yang pertama itu mungkin ini ada Pak Sabke ya, mungkin bisa antarkan kita langsung ke sana. Kemudian yang kedua Pak Abu Dua ada di ujung Empang di sana ya. Nanti kita akan lihat. Saya sudah ke sana Pak. Ada Pak saya sebelum. Kita akan lihat kembali ke sana, dan solusinya nanti kita akan rapatkan bersama karena rupanya betul yang kita bilang tadi Pak Asisten. Memang belum ada batas alam yang mudah diidentifikasi untuk dijadikan sebagai batas bersama, karena yang ada sekarang itu adalah kebun yang telah bersertifikat dan batasnya itu berada di tengah kebun itu. Satu orang yang punya, mungkin Pak Cahaya atau siapa. Nantilah kita akan lihat sama-sama. Oleh karena itu sasaran lokasi tinjauan kita saya kira di lokasi Pabu 1 ya Pak.
sini kita di Muara. Pabu 2 dan 3 ya? Pabu 2 dan 3. 3 yang depannya Pabu 1 dari Muara. Muara ya? Udah ada. Saya kira itu, jadi sasaran kita sekali lagi hari ini adalah meninjau Pabu 2 dan 3. Selanjutnya nanti kita akan merapatkan kira-kira bentang alam mana yang akan kita sepakati yang mudah diidentifikasi. Karena ya sebagaimana diatur dalam Perpres 144/2017 tadi Pak Asisten sudah sampaikan bahwa memang masalah tambang batas itu tidak berlaku permanen dan bisa ditinjau setiap 5 tahun sekali berdasarkan kondisi faktual dan untuk kepentingan pelayanan. Saya kira itu yang perlu kita sepakati. Dan oleh karena itu ya mari kita sama-sama melihat komunikasi demikian dan kesimpulannya barangkali nanti akan kita buatkan berita acara. Berita acara itu tentu setelah kita melakukan peninjauan. Ya, apa yang kita sepakati di lapangan itulah yang kita akan buatkan sebagai materi berita acara. Untuk kami sendiri Pak Asisten, oleh karena kami bukan ketua atau yang mengambil keputusan dalam pembahasan batas, maka hasil peninjauan lapangan kita nanti akan menjadi bahan laporan kami selanjutnya. Demikian itu dan kurang lebihnya saya mewakili teman-teman di Polopo mengucapkan terima kasih dan pertemuan ini kita skor di sini, kita lanjutkan di lapangan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, sampai. Udah neko. Terus kapan dia? 20 tahun. Saya pertama kepala dusun di Marowo sini. Siapa yang bikin SK? Siapa yang bikin? Cocok bisa gua minta kepala dusun. Ada tanda tangannya itu yang bersangkutan. Mesti ada kesepakatan kedua belah pihak antara dusun dengan dusun. Kemarin kan? Iya. Kemarin Pak, kemarin begini. Rasa lebih lama daripada ini. Iya, betul lama. Saku itu bawa lama. Tapi ini Pak, ini persoalan ini Pak ini. Oke lah. Antara kota dan kabupaten oke. Ini desa Salubatan kemarin dengan desa Masih Pantai itu kan berbatasan jalan kemarin. Jalan, jalan. Itulah masih pantai dengan saya masih muda lagi kita. Ya. Tapi kembali ke sejarah. Kembali ke sejarah. Kemarin itu mau saya panggil yang tua-tuanya kemarin. Saya tunggu ini sesen seperti ini hadir semua ketemu Ki. Karena kalau para kita aja yang muda-muda tidak bagus. Ya sudah bisa. Itu Marobo itu dengan Salbatang tidak pernah satu pemerintahan. Sebelum tahun 45, iya, diikat dengan Mas Pantai, tapi dusunnya tidak pernah sama. Tidak Bisa minto. Bisa memang lawan Pantai dengan Marobo. Bisa memang lawan Pantai dengan Marobo bisa. Sini. Oh, sini di situ. Ini ada jalanan di sini. Jadi kan kita kentara ini. Coba saya lihat video. Pabu kan ada di sini. Sini ya. Pabu di sini. Ini Pabu 3. Oh, di ujung lekoknya ini lah. Yang mau sambung ke Pabu 2 nanti nih toh? Iya. Ini mau sambung ke Pabu 2 toh, yang pilar yang tanam yang itu yang hilang. Ya, yang dibongkar di Empang toh? Iya, di ujung itu. Pasti itu. Tujuh Bapak. Itu tujuh Bapak itu. Iya, di situ. Iya, itu situ. Yang dibongkar yang dengan Empang toh? Iya, itu. Tertimbun ini. Timbun berkali. Jadi tinggal mau dihubungkan di sini. Timbulnya karena Ya, patah satu. Iya. Di sana di jalan itu Pak kan ini kan jelas di ini Pak. Iya, jelas di situ. Di Muara ini kan tidak perlu kita. tidak perlu ya, betul yang di Ini sini. rampung Itu sedikit. Nah, ya tema yang bikin pato mana Pak Jaha. Kemudian Empang ini yang kita ke Ya, Empang ini kita sama ya Pak ya. Mas Ate di sini kita. Iya. Ini lurusnya ini yang mau diane. Ya, itu ya. Ini yang mau dikasih jelas. Ya. Lewat mana? Misalnya besok ada kesepakatan pimpinan ya pemerintah. Kami ini sama Pak Kaba ini hanya fasilitator saja, hanya menggali informasi baru kami sampaikan ke pimpinan. Karena ini kalau kami yang putuskan ini, seandainya kalian sudah sepakat bahwa di sini ya tidak ada masalah, kita putuskan. Besok lusa mereka berdua, bupati wali kota dan sebagainya yang tertinggi batas yang menentukan bahwa ini. Kalau misalnya di sini dia tulis bahwa kita sepakat ya. Jadi Pak Desa,
Kalau di sana juga sepakat ya. Wah, itu. Belum bisa pemerintah umpamanya di sana Umpama di sana. pemerintah di Batas itu yang Jadi kita dengar semua ada Pak Kabak ya, bahwa batas yang sudah pernah kita buat, apakah itu dulu atau baru dibuat, itu bisa saja berubah sesuai dengan undang-undang. Saya bicara undang-undang ini di Pak Kabak ya, seperti itu bisa saja berubah tergantung penilaian atau situasi, apakah itu pengaruh psikologi ya terlalu kalau saya bicara itu. Jadi misalnya alam, nah, bisa saja. Misalnya ada jalan raya, ada sungai, ada gunung, ada lembah. Nah, seperti saya ceritakan tadi, kalau gunung itu biasanya diambil puncak. Ya, makanya waktu di atas itu saya bilang, Jami kita lalu bertahan, bilang harus dibawa supaya gampang dimudahkan dibaca bahwa dia ada di puncak. Nah, misalnya begini nanti, kalau mereka sudah berembuk pimpinan, melihat situasi bahwa bagusnya kalau ini jalan ini dengan apa ya, jadi batas ya. Kalau kan begitupun dengan pilihan ketiga. Pilihan ketiga Pak. Di sebelah sana kan masih ada batas alam, tanda alam yang bisa diidentifikasi sebagai batas. Ya. Jadi itu juga sesuatu yang sangat diinginkan oleh aturan perundang-undangan. Ya. Kalau umpamanya kedua belah tim penegakan batas ini menentukan di sana, maka kita juga harus terima. Artinya dia mengambil keluar, dia mengambil wilayah sana. mengambil di sana. Ya. Kan ada masih ada bisa alam di sana jadi batas. Ada sungai-sungai di sana bisa jadi. Mengapa di sana? Kalau batas sungai mau diambil di bawah. Ini kan begini, kan terlalu jauh menurut kita ini masuk. Jangan lagi bikin jalan tani saja sebagai batas alam. Kita, ya kan begitu. Bikin alam. Jalan tani. Batas alam lagi, pakai jauh lagi. Bikin kan dalam baru. Semua ada semua Pak kalau di sini. Sekali masuk ini. Kering semua pakai tenggelam ini. Kering semua ya, kalau udah sini tenggelam ini. Kalau bikin jalan tani makin kering, makin bagus. Berarti batas alam yang baru. Iya. Nah, kalau Pak jalan tani bukan batas alam Pak. Supaya tidak ada gesekan di belakangnya. Pak. Kalau menurut Pak Desa, Kita lalu bercerita berangan-angan bahwa ada gesekan. itu bisa. Mana pada kamu cuma sampung kapulun asar tidak. Jadi begini Pak, jadi kondisi faktual yang ada sekarang, kondisi faktual Pak, bahwa batas antara Lamasti Pantai dengan Salubantang di sini kita berdiri sekarang, yang merupakan titik garis. Ya, kalau ditarik garis di mai, tatuyo ini kita, anunya, senternya, pusatnya, ya, titik koordinat. Ya. Nah, kalau kita berdasarkan perbedaan atau pada dijangka atau batas alamnya, nanti kita lebih tracking batas alam yang mudah kita kenali, atau kita bikin batas yang maksud Pak Lurah, saya Pak Desa, jalan tani pemain dan Karaga, ya silakan. Jadi Pak Desa karena saja masyarakat cuma ngadu. Bocah. Aplikasi pertimbangan bahwa kalau di sini kendalanya Pak Bupati sertifikat sudah masuk Balopo. Cari anunya, cari. Itu bisa ya Pak kalau di Pak Desa. Tadi yang kalau bisa dengan jalan tani. Soal mau tidak mau. Sertifikat apa di Pak? Yang menentukan batas kan kepala daerah. Bagaimana usahanya? Supaya bisa ada jalan tani masuk. Kalau masyarakat mungkin ketemu Karena kebunnya
juga. Kalau masyarakat kita tanya, saya artinya karena saya juga orang dari bawah, orang di sini juga. Justru mau masuk wilayah kota ini. Oh, masyarakat sini mau semua masuk wilayah kota. Kalau masyarakat kita tanya, Titik koordinat yang ada di sini belum juga. Tapi kita semua harus saya laporkan dulu. Tidak perlu, kan kita rekam dulu ya. Hasil laporan tak dah? Di Oh, sini, tapungan ini. di sini kan sudah pabu, ya. Itu yang kita mau jadikan sebagai. Kalau saya, Apa ini? Berkalkulator? sungai itu Pak, salut. Salut ya. sungai itu. Salut. Jadi kalau kita Pak Kabak, patoknya top dam ini, Iya, ini, iya, itu. Ini kan tidak Terus? dari dulu ini patok ini. iya. Terus Ini, kita ikuti saja ini. Iya, berdasarkan informasinya, Bukan sungai ini. sungai kecil ini Pak. Sungai kecil. Sudah jauh bukan ngalayan titik koordinat. Yang di mana? Iya. Yang sebelah Iya. Oh ini yang bukan sungai ya? Jalan sungai dan jalan. Jadi sungai pinggirnya, jalan tani sampingnya. Iya. Ini. Iya. Andai kan ada Google Earth yang lebih lebih detail bisa kita lihat. Ya, tidak apa-apa sudah ada koordinatnya ini. Iya. Ada titik koordinatnya. Ada titik koordinatnya ini. Masa ini yang perlu ditegas ya Pak Kabak. Yang di sini kalau misalnya jalan, Iya. sebelah mananya jalan lu masuk mana kota mana begitupun dengan batas-batas yang lain. Iya. Sehingga penanganan untuk pembangunan tidak menghambat ke situ. Nanti kan kita bisa ada titik koordinat di sini, kita bisa rapat satu kali lagi, kita coba letakkan di Google Earth, Ya. Google Map. Nah, Kalau petata kita mana ini? Sama kah dengan sama aja Pak, sama aja ada titik koordinatnya. Mana-mana sama. Cuma di sini yang perlu ditegas. Pak Desa tadi Kalau ini kan alam, ini alam. Ya. Peta ini, Iya. peta baru dibuat. Iya. Belum lama, Iya. ini baru 2019. Jalan sampingnya sungai di mana? Sini. Campur juga ada jalan. Jalanan ini. Sekarang, Tapi yang ini sekarang. di sini Ki sekarangnya. Sini Ki. Iya. Berarti ini yang jalanan. Bukan. Bela teh. Bela teh. Bela teh. Kebun itu. Kebun dan jalan. Di sini Ki, di sini. Sini. Sungai dan jalan mana ini? Sungai dan jalan di sini, di sini. Sebelah mana itu jalan? Di sana. Itu perlu dipadatkan patok di situ. Kalau mau Ki ke sana lihat boleh. Tidak ada masalah yang Tidak ada masalah, ya. Ini yang sekarang pun masalah. Yerto. Sini je. Yerto. Ini teh sinding ya. Sini sit deh, anu sit doang. ini je. Itu je. Kau emang kan aku malu kau bangkit di lampilau ini. Dah, untuk menegaskan saja. Itu yang anu. Kan didengar berita itu. Jika kedua kepala daerah sepakat di sini kan tidak masalah tuh, kan bilang tidak masalah. Ketika di sana, keberatan warga. Iya kan? Iya, betul. Kalau di sini saya tidak masalah. Tidak keberatan ji. Tidak beratan kan? Iya, karena faktor sepupuku itu aneh. Sertifikat Palopo banyak mau dirubah. Pelayanan juga dekat Palopo. Selesai terus. Saya khawatirkan jangan sampai kan saya bilang kan tidak ada kita masyarakat lagi berdua. Ada. Masyarakat pada umumnya yang masih Banten mau tahu batasnya. Hanya saja kerugian yang terjadi karena sudah dibangun wilayah yang terluka. Tapi tidak masalah itu. Nah, tutup nih. Penting jelas mini batas. Selesai ini. Oh, besok berubah. Oh. Masyarakatku kalau ini batang harus bahkan saya laku follow foto. Begitu deh. Iya, saya bertanggung jawab ke masyarakatku. Oke, Pak Desa mau yang jelas. Yang saya khawatirkan ji kalau misalnya nanti Jangan nanti komplain. Semakin banyak ide. Jangan sampai dikomplain orang sana bahwa kenapa kita kasih batas di sini tidak gitu. kalau kepala desanya sudah mengatakan tidak ada nih. Mana tadi peta? Ada Pak Gubernur sama kepala desa. Di sana juga ada komdan, patok komdan, tapi berdasarkan acara penyerahan yang pernah dibuat. Catatannya itu katanya bisa kesempatan Emin. Iya, bikin usulannya terakhir. Mulai dari berupa saluran pintu gerbang, sampai komdan, Artinya bahas kalau jalan tani ke sana. Topdan kan ada di sini ya. Ada kan sungai-sungai kecil di sini. Ada kan sungai kecil di situ. Kan ini jelas di sana titik koordinat ini. Bikinkan nah, ini sudah bikinkan dia tunggu nanti. Kenapa Pak itu sebelumnya? Alami kita sudah bukan di walas. tapi ada, makanya segala yang kami bicara ada berita acara penyerahan itu memang saya Pak, tapi karena waktu itu adalah kepala desa orangnya
Nah, bupati yang menyerahkan dan diupacarakan di kantor Kamar Selatan. Bupati yang Iya, itu yang kami cari sekarang karena terus terang semua berkas kami itu sejak 2013 tidak ada. cari itu karena Itu nih. kalau ada itu mau apa? Iya, tidak bisa bikin. Kalau bupati yang sudah serahkan. Tadi sudah serahkan. Tapi kembali lagi saya kira ini keluarga besar dan sebenarnya dari sisi psikologis ya lu itu lebih di atas induk daripada palopo ya induk nah jadi pindah lambing ya anak-anak lang waris dengan anak-anak kita Iku anak isinya lemu. Iku anak isinya lemu.